Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang Bapak sayangi. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk Indonesia dan bumi kita agar segera kembali sehat. Dan untuk kita semua, selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada hari ini, kita semua akan kembali belajar teknologi informasi dan komunikasi dengan tema yang pertama adalah mengenal lingkungan belajar yang sehat dan nyaman, terutama untuk lingkungan belajar komputer. Pada pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang mengatur lingkungan belajar komputer yang sehat dan nyaman. Oke, kalian perhatikan baik-baik apa yang Bapak jelaskan di dalam video ini agar kalian dapat menyelesaikan tugas di akhir video nanti. Komputer pada dasarnya banyak membantu kita dalam menyelesaikan berbagai kegiatan, namun jika terlalu sering menggunakan komputer, akan menimbulkan dampak negatif kepada diri kita, terutama adalah kesehatan mata. Dan selain itu, kita juga akan merasakan badan pegal-pegal, terus kepala pusing, dan mata terasa perih. Ini adalah contoh gangguan negatif yang kita terima jika kita berlebihan dalam menggunakan komputer. Maka dari itu, mari kita belajar bagaimana menciptakan lingkungan belajar TIK yang sehat dan nyaman. Setiap kali belajar, kita harus menggunakan energi. Contohnya adalah energi berpikir, energi menulis, energi berhitung, dan energi lainnya. Jika kita terlalu lama menggunakan energi tersebut, maka kita akan merasa lelah. Nah, rasa lelah juga dapat diakibatkan karena lingkungan belajar kita kurang baik. Terus gimana contoh lingkungan belajar yang kurang baik? Yang pertama adalah ruang yang gelap atau kurangnya cahaya lampu mengakibatkan mata kita harus bekerja lebih ekstra untuk melihat sesuatu benda ataupun untuk membaca huruf. Yang kedua adalah ruang yang panas. Ruang tanpa sirkulasi ataupun ruang yang tertutup dan kurangnya angin atau udara yang masuk mengakibatkan panas, dan itu dapat mengurangi kualitas belajar. Ruang yang kotor, ruang yang berdebu, dan yang terakhir adalah ruang yang sirkulasi udaranya tidak maksimal jika tidak menggunakan AC. Jadi kalau misal menggunakan kipas angin, terus ruang semua tertutup rapat, itu mengakibatkan udara di dalam itu tidak seimbang, mengakibatkan tubuh kita merasa lelah, cepat lelah, terus gampang ngantuk, gitu kan. Kalau biasanya anak-anak di sekolah pada ngantuk, itu biasanya karena sirkulasinya aja yang kurang gitu. Berbeda halnya jika kita menggunakan AC ya, atau air conditioner. Di situ kita memang harus menutup ruangan rapat-rapat agar tidak ada udara panas yang masuk ke dalam. Oke, jadi sampai sini sudah paham ya? Jika Bapak tanya bagaimana sih contoh lingkungan belajar yang sehat dan nyaman itu, kalian tinggal mencari lawan kata yang Bapak contohkan tadi, yang contoh dari lingkungan belajar yang kurang baik, kalian coba cari lawan katanya. Contohnya kalau misal ruang gelap, berarti lingkungan belajar yang sehat adalah ruangan yang memiliki pencahayaan yang maksimal. Contohnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak tanya tentang gimana contohnya lingkungan belajar yang sehat, kalian tinggal mencari lawan kata dari contoh yang kurang baik tadi. Dan selanjutnya adalah bagaimana menjaga agar lingkungan belajar TIK tetap sehat dan nyaman. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah selalu menjaga kebersihan lab komputer kita. Yang kedua, tidak membawa makanan dan minuman kecuali adalah minuman dalam botol. Jadi buat kalian yang suka bawa air minum ya, yang di botol, silahkan dibawa masuk, nggak apa-apa. Dan yang ketiga adalah meletakkan minuman dalam botol tadi di depan meja dekat meja guru.
Jadi kalau misal kalian haus, kalian nggak perlu balik ke ruang kelas, kalian bisa ke depan untuk minum. Yang keempat adalah tidak berlari-lari di dalam kelas atau di dalam lab, karena akan membuat badan kita berkeringat dan panas. Ya, itu nanti akan mengganggu temannya juga. Yang terakhir adalah ciptakan suasana nyaman dengan cara tidak berisik dan tidak mengganggu teman lainnya. Nah, itu cara agar lingkungan belajar TIK kita tetap sehat dan nyaman. Oke, singkat saja untuk pertemuan pertama kali ini untuk memperkenalkan kalian bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar TIK yang sehat dan nyaman, ya. Setelah kalian melihat video ini, Bapak ingin kalian nantinya saat kita melakukan tatap muka kembali ya, semoga secepatnya kita bisa melakukan tatap muka. Bapak ingin kalian sudah mengerti pentingnya menjaga lingkungan belajar TIK agar tidak merugikan diri sendiri dan teman yang lainnya. Karena jika kita nanti di ruang lab itu kita bercanda atau kita mengganggu teman yang lainnya, itu nanti selain merugikan diri sendiri, itu juga merugikan teman yang lainnya. Oke, nanti tugasnya akan Bapak berikan di akhir video. Kalian tinggal jawab, tulis di WhatsApp aja, dan kirim ke Bapak jawabannya ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah.